bahkan kemarin di beberapa teman kita di kota yang kebetulan rumahnya di ujung gunung gitu, sampai ini Pak saya lagi di atas genteng, wah luar biasa pengorbanannya itu untuk mau belajar ini gitu. Semoga di Kota Blitar enggak lah ya, namanya juga kota ya kan, beda dengan kabupaten ya. Karena kabupaten tekstur daerahnya banyak sekali. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita pagi hari ini bisa ketemu berkumpul kembali. Semoga puasa kita di hari yang kedua ini nanti juga barokah ya. Dengan Amin. kita belajar bersama ini, pengennya nggak terasa ujuk-ujuk. Bahasanya Blitar ujuk-ujuk itu ngomongin. Itu tiba-tiba mau berbuka. Harapannya seperti itu sehingga pada pagi hari ini semuanya bisa semangat, optimal, belajar kembali ya, melanjutkan dari apa yang kemarin telah kita sampaikan. Ya, pada pagi hari ini spesial, nanti yang mendampingi Pak Ibnu Nasim Bintoro, beliau ini adalah pengembang teknologi pembelajaran ahli muda. Ini harusnya semangat ya, ini putra asli Blitar. Wah, ini orang Blitar juga, cuman melanglang buana kemana-mana, akhirnya ketemu dengan saudara-saudaranya malah di Zoom meeting ya kan. Ya, nanti semoga bisa optimal belajarnya. Kalau kita kemarin sudah belajar banyak tentang sekilas ya, tentang plus-plusnya dari belajar.id ini, sekarang hari kedua dan ketiga, kita akan membedah satu persatu. Nah, kebetulan di sesi pertama ini nanti, Pak Ibnu ini akan membedah yang pertama tentang drive. Nah, drive yang kemarin katanya unlimited itu seperti apa sih? Kemudian di dalam drive ini kira-kira sama ya kayak ruangan kita. Jadi drive itu ibarat ruangan ya kan. Kalau kita ngaturnya rapi, kita mencari barangnya mudah. Tapi kalau ngaturnya asal ya kan, ya nanti biasanya nyari apa lupa gitu ya kan. Yang paling parah lagi nyari apa keliru kehapus. Wah, itu bahaya sekali ya kan. Ini harus hati-hati di sini. Dan Pak Edi kemarin juga sudah ngasih tips and triknya bagaimana cara sinkronisasi ya, sehingga data yang ada di drive ini itu nanti bisa ada backupnya juga di Bapak Ibu gitu, ya kan? Ada beberapa yang bisa seperti itu, sehingga nanti ketika kita mau online, mau kita langsung buka laptop atau PC kita atau HP kita, datanya sudah tersedia di situ dan aman. Itu nanti untuk sesi yang pertama. Kemudian di sesi yang kedua, itu nanti kita akan belajar tentang lebih ke teknis ya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan produk tetangga sebelah, ya kan, yang sudah familiar dengan kita, ya kan, ada Word, Excel, ya kan, walaupun Word, Excel-nya, mohon maaf, kadang kita senang sebagai petani ya, bajak gitu ya kan, yang mana fitur-fiturnya kadang tiba-tiba kandas, tiba-tiba hilang ya kan. Bagaimana nanti mirip dengan itu, tapi bisa kita kolaborasikan langsung dengan siswa-siswi kita. Nah, ini yang luar biasa nanti ya. Jadi nanti di sesi yang kedua kita akan membahas teknis tentang Google Slide, Google Docs, sama presentation. Nah, bedanya apa sih? Ya, nanti akan dibahas tuntas oleh Pak Ibnu ini. Dan tentunya nanti kita juga jari-jari kita akan banyak bermain ya. Jadi kalau Bapak Ibu nyaman pakai laptop, laptopnya bisa dinyalakan. Ini tips and trick ya mengikuti pelatihan ini. Jadi kalau kita bisa langsung praktek, itu lebih nanti insya Allah lebih nyantol gitu. Daripada kita cuma mendengarkan aja. Nah, kalau mendengarkan aja, pas waktu sesi pasti gini-gini. Sesinya buyar, nah tadi Pak Ibu ngomong apa ya? Biasanya seperti itu. Jadi harus ada gerak aktivitas dari Bapak Ibu, nanti langsung ya, coba-coba aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti kita juga akan nyoba kolaborasi itu seperti apa sih sebenarnya, ya kan? Seperti itu. Sedikit pembukaan Bapak Ibu untuk menunjukkan semangat kita. Saya pengen yang sudah hadir, ini sudah ada 238 partisipan bersama kita, berarti kurang lebih 234. Ya, itu di Zoom bawah, itu ada reaction, nah, ada tombol reaksi ya. Silakan diklik, pilih salah satu reaksi yang mencerminkan kondisi Bapak Ibu hari ini, tapi jangan yang raise hand. Nah, nanti kalau raise hand gini kan berarti tanya, ya kan? Nah, coba diklik emotikonnya, reaksinya, saya pengen tahu. Oke, Pak Ahmad, beres, jempol. Silakan yang lain. Bu Iska, Bu Ike, jempol semua. Sudah mantap ya, sudah semangat. Pak Budi ini raise hand ya ini Pak ya.
Kira-kira mau tanya apa ini Pak Budi? Pak Budi Prasetya. Nggak apa-apa. Oke, setelah resen ada jempol. Mantap, Bu Ernawati. Kemudian kita explore lagi. Yang belum silakan reaksinya diklik untuk memastikan Bapak Ibu sudah ada di masing-masing monitornya di depan perangkatnya. Saya pengen tahu. Pak Zaini kami tunggu. Bu Diana, Pak Riki, oke kami tunggu reaksinya sambil nyari ya. Nah ini sambil belajar sekalian. Oke, ada Bu Binti. Ini ada beberapa yang tidak memunculkan wajahnya. Baik, wajahnya ditampilkan dulu semuanya Bapak Ibu di kamera. Nah, untuk dokumentasi kita dulu. Oke, jangan lupa klik reaction-nya. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam kelas pemanasan awal ini ya kan. Jadi kalau olahraga itu ini ada ya dari BCUK ya. Jadi kalau sebelum kita berlari harus pegangan dulu ya, pemanasan dulu. Oke, sudah banyak. Siap. Alhamdulillah sudah antusias sekali Bapak Ibu dari 247 peserta. Ini pesertanya ada yang belum hadir nih kayaknya. Mungkin yang temannya belum hadir bisa bisa dikomunikasikan. Nah, dihubungi. Ayo kelasnya wis mulai. Nah, segera gabung. Oke. Nah, baik, terima kasih. Nah, ini ada suaranya yang bocor. Pak Catur ini kami mute. Baik. Baik, Bapak Ibu, langsung aja. Kita langsung ke pemateri pertama. Pak Ibnu Nazim, sudah siap? Siap, Mas. Oke, sip. Suaranya sudah jelas di sini. Waktu kami persilakan, nanti kurang lebih kita sampai jam 10.15 ya? Oke. Ya. Terima kasih. Monggo silahkan disimak. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di chat dulu biar nggak lupa. Ya. Nanti ada beberapa yang special edition, mungkin kita butuh lebih jelasnya, nanti akan kami undang untuk langsung voice ya, bersuara seperti itu. Monggo, ya, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Sugiarto. Baik, Bapak Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah, baik dan sehat. Baik, salam sehat. Alhamdulillah. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Nugi. Kemarin pun saya sudah berkenalan dengan Bapak Ibu. Nama saya Ibnu Najim Bintoro, Bapak Ibu. Betul apa yang dikatakan Mas Nugi tadi, bahwa sebenarnya asal saya itu dari Blitar, Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu semuanya ini. Di Blitar saya di Bapak Ibu, di daerah Utanawu. Tahu nggih Bapak Ibu nggih, Utanawu nggih? Utanawu itu Blitar paling barat, paling utara. Jadi ya paling Lemanan, Mantenan, Bakung, Sukoharjo. Iya Bapak, betul. Apa ini Pak? Apa sekali. Ya, itu, Bapak. Kalau saya, rumah saya itu di sebelahnya SMP 1 Utanawu. Mantenan. Iya, saya selatannya Mantenan itu Bapak. Iya. Selatannya Mantenan, Desa Mangunan. Iya, di situ asal saya dari situ. Karena apa namanya, saya jarang pulang ya, setiap bulan pulang ke situ. Dari dulu itu sekolah SMA di Tulungagung, kuliah di Malang. Setelah dari Malang langsung ke Surabaya, Bapak. Sampai sekarang gitu. Jadi kalau ke Blitar itu ya tidak apa namanya 1 bulan sekali lah untuk menyambangi orang tua seperti itu. Baik, itu awal perkenalan dari saya, Bapak. Baik, kemarin sudah dijelaskan oleh teman-teman trainer kita, Mas Hendy, Mas Sugiarto, dan Mas Alif nih, tentang Google Drive. Nah, hari ini kita fokus untuk membahas Google Drive
nanti dilanjutkan pembahasan mengenai Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Google Drive itu ya kalau kita memakai akun belajar ID, kapasitasnya adalah unlimited, Bapak Ibu. Jadi tanpa batas. Kalau kita menggunakan Google pribadi, akun pribadi seperti Google, itu kapasitasnya itu 15 GB. Nah, jadi saya sarankan Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun belajar ID segera diaktifkan dan memakainya karena ini manfaatnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Oke, untuk Google Drive itu sebenarnya apa sih Google Drive? Biasanya Bapak Ibu itu kalau menyimpan data, entah data RPP, data untuk pembelajaran, video pembelajaran, foto dokumentasi. Biasanya Bapak Ibu menyimpannya itu kan di laptop kan itu kan biasanya di laptop atau PC atau flash disk seperti itu. Atau kalau yang lebih besar lagi kapasitasnya biasanya beli hard disk eksternal biasanya begitu. Saya dulu pernah begitu soalnya. Dulu pernah membeli hard disk eksternal itu kapasitas 500 GB sampai 1 tera seperti itu. Demi untuk menyimpan data kita, data pribadi kita maupun data penting, data-data yang setiap kita butuhkan dalam bekerja seperti itu. Nah, fungsinya Google Drive, Bapak Ibu, kita menyimpannya di cloud ini, di cloud cloud server itu. Nah, bisa kita simpan di Google Drive. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah menyimpan di Google Drive, mungkin ada yang belum, mungkin ada yang bingung gimana cara menyimpannya, gimana cara menguploadnya seperti itu. Baik, nanti kita praktek bersama-sama Bapak Ibu. Kita sharing bersama dengan semuanya yang luar biasa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kami jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, nanti jangan khawatir. Nanti masih ada trainer kita berempat saling berkolaborasi Bapak Ibu. Kita belajar sharing bersama. Karena ini mungkin bagi Bapak Ibu teknologi baru nggih. Teknologi baru dan untuk solusi pada waktu kondisi saat ini. Jadi mau nggak mau kita harus mengetahui dan mempraktekkannya seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Google Drive apa belum? Nah, saya pengen tahu sih sebenarnya Bapak Ibu ini sudah pernah apa belum? Silahkan Bapak Ibu tuliskan di chat. Kalau sudah ketik sudah, kalau belum silakan ketik belum. Saya ingin tahu aja Bapak Ibu, silakan. Nah ini banyak yang sudah sebetulnya ini. Ya, ini langsung nulis. Ini, sudah sudah semuanya. Ya. Berarti kelasnya selesai ini Mas Ibnu. Selesai kalau situ. Kalau sudah selesai masuki ini Mas. Iya. Sudah. Berarti tidak susah-susah nanti ini. Belum ada belum. Nah, ini ada yang belum ini Bu Erika Arizona. Ya. Oke. Iya. Sudah pernah, tapi masih bingung. Laila ini sudah 3 miliar ini. 3 miliar kali ya bukanya. Ini perlu pendalaman juga, ada belum. Baik Bapak Ibu, ini langkah awal Bapak Ibu, kita sharing aja Bapak Ibu. Akan saya screen, mohon izin. Nah, silakan Mas Ibnu. Ketika kita mau membuka Google Drive, Bapak Ibu, langkah pertama kita harus membuka apa? Membuka browser gitu. Nah, ini browser, kurang jelas ini Mas Ibnu tampilannya. Kurang jelas. Coba yang di setting yang soundnya dihilangin. Oke.
Mungkin Bapak Ibu juga melihat hal yang sama ya, yang Ya. kurang jelas. Ya, kalau kurang jelas silahkan nanti dianu aja Bapak Ibu diingatkan. Oke. Sudah jelas atau belum, Mas Dugi? Coba dibuka yang full screen, coba. Belum. Belum jelas. Sama ya, belum juga. Oke, Cut. baik. Di saya juga masih ngeblur itu gambarnya, Mas Ibnu. Oke. Belum. Belum. Oh, Pak Ibnu, kameranya dimatikan. Oh iya. Koneksi. Nah, Ya, ini udah baik, lumayan. baik. Nah, ini udah lumayan jelas. Oh, yang jelas. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya saya ini posisi saya di Jombang, Bapak Ibu. Iya. Nanti kalau misalnya ada kendala sinyal, terus apa namanya untuk mengoreksi mengurai koneksi dan saya harus mematikan kamera saya ya. Nanti mohon maaf Bapak Ibu. Karena biar nanti koneksinya stabil gitu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ketika kita akan membuka Google Drive, maka yang harus kita lakukan awal yaitu Bapak Ibu harus membuka browser. Nah, ini pertanyaannya. Browser apa yang kita buka? Nah, ini kan banyak browser Bapak Ibu. Ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, adalah Microsoft Edge seperti itu. Kemarin saya pernah install itu pakai Cici Cleaner, itu ada browsernya juga seperti itu. Nah, untuk Google Bapak Ibu, kami sarankan Bapak Ibu membuka Google Chrome seperti ini. Nah, ini Google Chrome, coba saya ini Bapak Ibu. Ini saya membuka Google Chrome. Tampilannya adalah seperti ini. Dan kami sarankan Bapak Ibu, kita harus update-nya harus terbaru Bapak Ibu. Kita bisa ngecek di titik 3 pojok atas kanan ini, nah, kita klik setelan, nah kita bisa melihat Google Chrome yang kita gunakan ini sudah terbaru ataukah belum, seperti itu. Nah, ini di pojok kiri bawah, nah, ini coba diklik tentang Chrome. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada informasi tentang Chrome, nah, sudah versi berapa gitu. Nah, ini harus penting Bapak Ibu karena apa? Ini untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada di Google gitu. Misalnya kita akan nanti membuka Google Docs dan sebagainya. Kalau nanti tidak versinya belum sempurna, nah nanti fitur-fiturnya biasanya tidak akan muncul seperti itu. Kemarin saya pernah mencoba salahnya seperti itu. Oke, baik, itu tentang Google Chrome. Terus ini bisa disetting juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu di Google Chrome-nya itu bahasanya bahasa Inggris misalnya. Kalau tempatnya saya ini kan sudah bahasa Indonesia. Karena ini sudah saya setting ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini nanti ketika kita browsing tampilannya bahasa Inggris, nah tinggal saya klik kanan nanti sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Ketika kita mau menggunakan bahasa Indonesia. Oh, ketika mungkin Bapak Ibu ingin menggunakan bahasa Jawa misalnya. Nah, bisa disetting seperti itu. Dan ini caranya seperti ini, kalau setting Bapak Ibu bisa ini di klik 3, okay. 3 ini bisa klik setelan. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, biasanya ini diketikkan bahasa atau language itu biasanya seperti itu. Nah, ini bisa diketikkan seperti ini. Nah, ini bisa ditambahkan Bapak Ibu. Bisa ditambahkan ketika kita mau menerjemahkan bahasa apa yang kita mau. Nah, ini bisa kita setting di sini, kita tambahkan bahasanya. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, tambahkan bahasa. Nah, ini ada bahasa Afrika, Albania, bahasa Arab. Nah, boleh nanti Bapak Ibu setting di sini apa yang mau kita tambahkan.
Bahasa Jawa ada sepertinya kemarin saya lihat. Bahasa Italia, nah ini bahasa Jawa Bapak Ibu. Nah, bisa kita klik, baru kita tambahkan seperti itu. Nah, ini sekilas sebelum kita masuk Google Drive, kilas tampilan Google Chrome adalah seperti ini. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ketika mau membuka Google Drive Bapak Ibu, kita klik login dulu. Login ke Gmail. Nah, kita klik Google, kita login ke Gmail Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar ya, sudah familiar dan sudah pernah menggunakannya. Jadi sudah bingung. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya adalah seperti ini, kita buka Google-nya seperti ini. Nah, ini akun saya Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah pernah membuka, maka akan langsung terbuka seperti ini. Nah, ini akun saya Ibnu Nazim, instruktur.belajar.id seperti ini. Nah, ketika kita mau membuka Google Drive, tinggal kita klik seperti ini Bapak Ibu. Klik aplikasi Google. Dan ini, coba saya klik, nah ini akan muncul. Ini di sebelah kiri ini, yang ada foto saya ini ada akun. Ini ada Gmail. Gmail, kalau misalnya kita masuk Gmail, langsung klik Gmail. Nah, ketika kita mau buka Google Drive, nah ini ada Google Drive di sini. Langsung kita klik Google Drive. Terus di bawahnya itu ada fitur-fitur Google, ya. Ada Classroom, ada dokumen, ada spreadsheet, ada Google Sheet, ada kalender, ada Google Chat, ada Google Meet, ada Google Formulir. Nah, ini ada current, ada Google Sheet, ada kontak, banyak sekali fitur-fiturnya Bapak Ibu. Nah, ini ketika mau bikin grup, nah ini juga sudah difasilitasi oleh Google Group seperti ini. Ada YouTube, ada Google Map, ada berita, ada foto. Nah, kemarin, ini biasanya saya gunakan untuk foto. Foto ini biasanya saya gunakan untuk menyimpan data-data saya. Yang lama-lama saya simpan di sini Bapak Ibu. Insya Allah aman. Sejauh ini saya menyimpan dari foto tahun 2003 sampai sekarang masih aman Bapak Ibu. Nah, nanti bisa dicoba di rumah. Ada ini, ada Hangout, ada Keep, ada Jambot. Nah, ini fitur-fiturnya sangat banyak sekali. Nah, ketika ingin membuka Google Drive, Bapak Ibu bisa langsung membuka ini Google Drive. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada tulisan Drive dan fontnya seperti ini kalau di Drive itu. Dan ini juga ketika kita membuka juga akan muncul akunnya, apa yang dipakai. Terus ada plus, tombol plus ini baru. Nah, ini ketika kita mau membuat data, membuat folder baru Bapak Ibu. Misalnya saya klik seperti ini. Nah, oh ya, loadingnya agak lambat, mohon maaf. Nah, ini sudah muncul, saya kembalikan lagi. Kalau baru ini biasanya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di atas itu ketika kita akan membuat folder gitu. Nah, folder, terus bawahnya lagi itu ada upload file. Nah, upload file ini bisa macam-macam Bapak Ibu. Kemarin bisa nggak ada pertanyaan, bisa nggak ini video film-film mau diupload misalnya. Nah, ini boleh Bapak Ibu bisa ngupload di situ. Nah, nanti formatnya bisa JPG, bisa Excel, bisa Google Doc, bisa PPT juga bisa formatnya. Ada musik, ada ya MP3 bisa dimasukkan seperti itu. Ada video MP4 bisa dimasukkan seperti itu. Dan insya Allah bisa dimasukkan. Nanti panjenengan coba sendiri.
Terus yang bawahnya ini upload folder. Ketika kita mau mengupload, misalnya kalau kita mengupload file, ini terlalu lama misalnya Pak, misalnya. Kita mau upload foldernya langsung misalnya. Misalnya saya punya data seperti ini Bapak Ibu, di data-data driver misalnya ini, di tempat saya ini, drivernya ini kan drivernya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Tinggal langsung kalau Bapak Ibu upload folder, bisa langsung foldernya langsung bisa di-upload seperti itu. Dan nanti kita praktekkan hal itu. Terus bawahnya ini ada menu tadi itu sama dengan yang di ini, yang di pojok kanan ini, aplikasi Google ini juga di sini juga Google, di Drive ini juga ada di sini. Tinggal kita klikkan. Ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir, dan lain-lainnya. Nah ini itu. Terus di bawahnya Bapak Ibu, ini ada prioritas tadi itu biasanya menggambarkan, menampilkan beranda-beranda yang sudah pernah kita buka sebelumnya. Dan biasanya ini. Kemudian saya buka ini akan muncul seperti ini. Ini biasanya data-data yang di drive yang baru saya buka. Terus di drive saya ini, Bapak Ibu, di drive saya ini ada macam-macam file, ada data-data saya, sudah saya masukkan di Google Drive. Nah ini sudah milah-milah. Biasanya Bapak Ibu, kalau di ini ada fontnya hijau seperti ini, biasanya ini fontnya untuk Google Sheet. Nah ini kalau seperti ini PPT, biasanya ada font-fontnya tersendiri. Nah ini seperti ini, kalau merah ini PDF. Nah ini bisa seperti itu. Nah, kalau ini biasanya, kalau yang ini dokumen Bapak Ibu. Nah, ini dokumen, ini belum sempat saya rapikan Bapak Ibu yang ini. Mungkin bisa dirapikan seperti ini. Tapi kalau penataan foldernya bisa seperti ini. Di dalamnya ini juga masih banyak folder-foldernya seperti ini. Bisa nanti Bapak Ibu bisa pilah-pilah sendiri data-data yang panjenengan mau upload. Terus di fiturnya lagi Bapak Ibu ini ada drive bersama. Nah, drive bersama ini juga ketika kita akan berkolaborasi dengan banyak anggota misalnya Bapak Ibu yang di SD di Mendogerit misalnya mau berkolaborasi data dengan Bapak Ibu di SD Karangtengah misalnya, boleh Bapak Ibu bisa bikin drive bersama. Misalnya mau mengupload tentang RPP misalnya se-Kota Blitar, boleh Bapak Ibu menggunakan ini drive bersama ini. Nah, nanti setiap anggota bisa mengupload di situ semuanya. Baik, nanti akan saya praktekkan. Terus Bapak Ibu, selanjutnya ini di komputer, nah ini biasanya data-data saya yang sudah terkonek di laptop seperti ini. Nah, terus, masih lambat. Nah ini foto ini folder yang ada di laptop. Terus selanjutnya Bapak Ibu di bawah komputer ini data dibagikan kepada saya. Nah, kalau saya klik akan muncul data-data seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada Pak Hendi, Pak Alif. Ini yang sudah membagikan data kepada saya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Misalnya ini Pak Hendi Purwoko ini sudah membagikan saya peserta GWE Kota Blitar. Akan muncul di drive saya Bapak Ibu. Oh, kemarin Pak Alif misalnya mengirim saya tentang schedule pengimbasan Kota Blitar. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, ini dev dan yang lalu-lalu ini juga akan tersimpan di bawahnya ini, Bapak Ibu. Nah, ini misalnya hari ini dan hari awal bulan ini, siapa yang pernah memberikan pada saya akan muncul nama filenya dan nama orangnya. Nah, ini kalau Ibu lihat, ini ada Pak Hendi pada minggu yang lalu misalnya, APTPI, terus ini ada Pak Wak Stephen, terus ada
Ibu Afikoh pernah memberikan kepada saya. Nah, ini data-data sudah terekam, sudah tersimpan di Google Drive seperti ini. Jadi Bapak Ibu, data ini tidak khawatir akan hilang misalnya. Kalau sudah tersimpan di Google Drive ini, insya Allah akan muncul, akan tetap muncul dan tidak akan hilang. Misalnya Bapak Ibu di Kota Blitar ada musibah, misalnya gunung meletus gitu ya, gunung meletus misalnya, PD saya kintir misalnya, terus kan bilang Bapak Ibu, lah ini aman sekali. Misalnya kita mau data saya di flash disk-nya rusak karena tercuci misalnya. Nah, ini tidak khawatir akan hilang. Nah, ini Google Drive ini adalah solusinya Bapak Ibu. Terus ini ada terbaru. Terbaru ini biasanya data-data yang terbaru. Nah, data-data yang saya buat yang terbaru biasanya, rekam jejak yang terbaru. Terus ini ada berbintang. Berbintang ini ketika data tersebut, drive saya itu data yang sangat penting, boleh kita dibintang gitu. Contoh misalnya Bapak Ibu, contoh misalnya data saya ini di exam material Bapak Ibu. Nah, ketika menambahkan bintang, bisa kita klik kanan, kita klik tambahkan ke berbintang. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti otomatis akan muncul, ketika klik berbintang akan muncul. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, akan muncul kan seperti ini. Nah, biasanya berbintang ini data-data yang kita bintangi yang kita anggap sangat penting. Ketika kita mau buru-buru, mau membuka, bisa langsung cepat, bisa langsung mencarinya gitu ya, sehingga kita mudah untuk mencarinya. Terus di bawah ini, bawahnya bintang ini adalah sampah. Sampah ini adalah data-data yang sudah kita buang Bapak Ibu. Data-data yang sudah kita buang di drive ini kita buang, nah, akan muncul di sampah. Ketika kita mau membuang sampah ini, tinggal kita klik, baru kita klik kanan, hapus selamanya seperti ini. Nah, ini caranya kita menghapus data-data yang ada di sampah. Nah, bagaimanakah cara kita membuat file atau folder, Bapak Ibu? Nah, ini boleh di baru ini, boleh kita klik di sini, Bapak Ibu. Bentar. Kita klik drive saya. Langkah pertama bisa klik baru ini, langkah kedua bisa klik kanan Bapak Ibu. Nah, di ini misalnya ini. Nah, ini Bapak Ibu, kita klik folder baru, sama seperti itu. Baik, kita praktekkan, kita membuat folder baru misalnya. Nah, misalnya kita membuat folder tentang data pengimbasan, misalnya gitu. Data GWE misalnya ada, misalnya GWE Kota Blitar 2021 seperti ini. Langsung kita buat Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita klik 2 kali, bisa langsung kita menambahkan data-data yang ada di PC atau laptop kita seperti ini. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat folder Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya kita langsung upload file.
Nah, ini di sini bisa langsung kita klik kanan, upload file, Bapak Ibu. Bisa juga kita upload folder, begitu. Upload file, Bapak Ibu bisa langsung kita menambahkan file yang ada di laptop kita, misalnya. Mana yang kita tambahkan, mana yang kita kita backup seperti itu. Misalnya ini nah, di data saya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Misalnya ini saya klik sini. Coba ini. Atau number ini saya masukkan, saya upload. Atau materi seperti ini. Baru kita langsung open Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di pojok kanan bawah ini memulai upload seperti ini. Nah, seperti ini. Ketika ngupload ini berarti jangan diganggu gugat ya Mas Ibnu ya. Nah ini kan, nanti takutnya lupa kesilang gitu ya. Takutnya hilang dan Mas, batal ya, gagal bisa seperti itu. Apalagi uploadannya ini sangat besar sekali ya. Ini saya coba, ini kosong datanya Mas. Coba ini praktek aja ini. Kalau Bapak Ibu kemarin ada yang menanyakan film, mau upload film. Nah, ini kan sangat besar Bapak Ibu. Biasanya akan membutuhkan proses yang sangat lama seperti itu. Mas Ibnu ini ada yang tanya, ya. ngomong belum terlalu jauh ya. Tadi ada dua penanya pertama itu dari Bu Erika. Mulainya dari awal cara masuk ke Google Drive, saya rasa tadi Mas Ibnu sudah menjelaskan di situ ya kan. Jadi Google Drive itu yang klik titik 9 pojok itu masuk yang Drive gitu aja ya sebenarnya. Kemudian dari Pak Rohman di SDN Bendo Grade 1. Nah, ini di layar saya muncul double klik to enter full screen mode. Nah, ini mungkin Pak Rohman bisa lebih jelas seperti apa maksudnya gitu. Takutnya yang diklik ini zoom-nya gitu ya kan, karena ada beberapa fitur screen mode. Nanti mungkin kalau Pak Rohman belum jelas, kita undang ya, langsung nanti tanya gitu. Kemudian dari Bu Nova di SMP Lab UM Blitar. Nah ini kita mulai draft di email baru nggih. Ini pertanyaannya. Ini kan masih ngerayain istilahnya untuk belajar.id-nya. Nah, saran kami bisa sambil kelasnya Mas Ibnu ini mungkin bisa diolah langsung ya, Mas Ibnu ya, langsung memindah datanya ke situ. Monggo Mas Ibnu ditanggapi nih. Nggih. Kalau tadi Pak siapa namanya yang tidak muncul tadi itu bisa Pak Rohman. Pak Rohman nggih, bisa di screenshot kepada kami. Nah, ini kan kendalanya apa sih di situ? Kita juga nggak tahu gitu loh. Makanya kita juga nggak tahu kalau kita tidak melihatnya seperti itu. Terus tadi itu ketika akan memulai Google Drive, betul yang dikatakan Pak Sugiarto, kita langsung klik browsernya tadi itu, Chrome-nya. Jangan lupa login. Nah, ini jangan lupa login akunnya Bapak Ibu. Kalau tidak login tidak akan muncul gitu loh. Kita harus login akun Google kita. Google pribadi maupun belajar.id. Kalau sudah login akan muncul di tempat saya ini Bapak Ibu. Kalau sudah muncul seperti ini, makanya harus kita klik yang ini, titik 9 ini. Pasti akan muncul seperti ini. Sangat mudah. Ya, itu. Terus yang terakhir tadi itu apa namanya? Saya lupa tadi Mas Suki tadi apa yang terakhir itu. Ya, yang itu. Pertanyaan terakhir ya. Oh, ini mohon maaf, ada ralat. Saya salah sebut nama ini, Bu Erika tadi yang awal, bukan Bu Erika. Iya. Oke. Ya, Bu Erika udah jelas. Ya. Berarti cara masuknya Bu Nova yang dari SMP Lab UM Blitar. Ya, ini tanya tentang email akun belajarnya. Setelah pertanyaan itu tadi ada yang tanya kembali, itu saya buka dulu Mas Ibnu.
Sebentar, ada gangguan di saya. Oke, berarti saya lanjut dulu nih Mas ya. Lanjut aja dulu sih. Oke, Oh, lanjut. Pak Erikta, mohon maaf, Pak Erikta ya, bukan Bu ya. Yang pertanyaan Iya, pertama. Iya, iya, pokoknya intinya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut dulu sih, Kalau pertanyaan yang berikutnya nanti ya, mungkin saya sisipkan setelah ini. ya, Nah, ini ada iya. satu pertanyaan dari Pak Wahono juga ini. Ya, ya, ini Bapak Ibu, ketika kita sudah muncul ini centang hijau-hijau ini, berarti kita sudah berhasil mengupload file di Google Drive. Nah, ini sudah nampil di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang misalnya kita akan mengupload file langsung misalnya Bapak Ibu. Kita langsung mengupload file, upload folder, mohon maaf. Kita langsung mengupload folder, bisa Bapak Ibu. Nah, ini saya klik seperti ini. Nah, maka akan diarahkan mana yang harus diupload. Nah, tinggal kita mencari di laptop kita. Misalnya kita mengupload folder, misalnya ini. Nah, ini kalau saya klik, mungkin ini agak prosesnya agak lama karena ada datanya seperti ini. Misalnya saya praktek aja, saya folder kosong ya Bapak Ibu. Misalnya saya buat folder, misalnya ini. Ya ini Bapak Ibu, anggap aja di data peserta ini bermacam-macam file misalnya seperti itu. Nah, misalnya kita mengupload folder, bisa langsung klik kanan, ya, klik kanan upload folder. Nah, kita cari mana file yang akan diupload. Nah, tadi saya menyimpannya di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Baru kita langsung upload. Nah, ini akan muncul ini pertanyaan seperti ini. Nah, langsung kita klik upload saja Bapak Ibu. Nah, masih proses misalnya. Oh, misalnya lah ini. Kok nggak mau kenapa? Lah, artinya ini. Kenapa kok nggak mau misalnya? Apa mungkin tidak ada data seperti itu? Coba klik sekali lagi. Nah, ini harus coba-coba Bapak Ibu. Kalau kosong berarti tidak mau misalnya seperti itu. Nah, ini tidak mau. Kalau tidak mau coba kita tambahkan misalnya kita tambahkan foto Bapak Ibu. Nah, seperti ini sudah langsung kita upload folder lagi. Nah, di sini kita cari datanya di komputer, langsung klik data peserta ini, langsung klik upload. Nah, ini berhasil Bapak Ibu. Berarti intinya Bapak Ibu, ketika kita mengupload folder, jadi harus ada isinya. Tadi itu saya coba data peserta tidak ada isinya, ternyata tidak mau. Nah, ini harus ada isinya seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan di situ Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat folder di sini, oh misalnya kita mau mengirim misalnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu Erita mau mengirim ke Pak Irnawan misalnya Cinta. Langsung aja Bapak Ibu foldernya tadi itu. Nah, kita klik di drive saya tadi itu. Nah, data di mana? Data GWE Kota Blitar. Bisa langsung kita klik kanan Bapak Ibu di sini, kita langsung membagikan seperti ini. Ya. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada setting-settingan yang harus kita perhatikan. Ini ada setting seperti ini. Nah, ini setelan. Editor dapat mengubah izin dan berbagi misalnya. Terus ini Bapak Ibu didapatkan link bawahnya ini. Nah, ini settingan Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita ubah juga di sini. Nah, koneksinya agak lambat. Nah, ini dibatasi ataukah ini Ministry of Education and Culture Indonesia ataukah siapa saja yang memiliki link misalnya. Nah, misalnya saya ketik
Pilih ini ya Pak Ibu. Siapa saja yang memiliki link. Nah, seperti ini baru kita salin. Oke, kita salin, selesai. Seperti itu, langsung saya bagikan ke Bapak Ibu, bisa nanti coba. Atau kita membagikan kepada orang lain dan grup. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kita bisa menambahkan email orang yang mau kita bagi misalnya. Itu juga bisa seperti itu. Nah, jadi ada dua cara Bapak Ibu. Tadi yang bawahnya tadi itu, setiap orang yang mengakses linknya dapat mengakses datanya. Kalau kita membagikan kepada orang lain dan grup, bisa kita menambahkan di sini Bapak Ibu. Misalnya saya akan menambahkan siapa nih? Buat contoh saja ini, menambahkan ke Bu Titis Binar Cahyani misalnya. Nah, kita tambahkan emailnya Bapak Ibu. Nah, ini akan kita klik emailnya, langsung kita kirim seperti ini. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, ini ada settingan pengakses lihat saja, pemberi komentar, dan editor. Kalau saya klik editor, jadi Bu Titis nanti kalau ketika saya kirim bisa mengedit seperti itu. Misalnya saya klik editor, saya klik kirim. Nah, tetap bagikan. Nah, seperti itu. Mungkin di Bu Titis bisa dicek emailnya. Nah, nanti akan masuk Bu Titis seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain misalnya. Misalnya Bapak Ibu yang lain, nah, misalnya seperti ini. Saya apa aja. Misalnya saya bagikan ke Ibu nih. Nah, ini bisa langsung saya kirim seperti ini. Nah, ini bisa juga seperti itu. Nah, pasti akan muncul di email Bapak Ibu yang saya kirimi. Nah, coba saya dicek Bapak Ibu yang sudah saya kirimi tadi itu sudah masuk atau belum, atau mungkin tadi itu bisa bikin tadi itu. Saya kirimkan ke linknya. Pak Ibnu, mohon maaf. Ya. Ya, karena juga ada materi berikutnya juga ya. Ini Oh waktunya ya, sudah. ya. Benar-benar nanti takutnya kita terlalu fokus di sini, nanti takutnya siap. materi yang lebih wow-nya kurang mengena juga nanti. Nah, ini yang lebih sering biasa digunakan ya habis ini ya. Jadi mohon diperhatikan waktunya. Terus ini ada juga ada banyak pertanyaan nih. Mungkin kita lebih banyak diskusi aja ya dari pengalaman Bapak Ibu ini kayaknya lebih menarik gitu. Karena ini nanti bisa dipraktekkan, diutak-atik lagi ya Bapak Ibu ya di rumahnya masing-masing seperti itu. Stepnya cukup Pak Ibnu? Oke, kalau yang draft insya Allah cukup Mas. Gambaran besarnya seperti ini ya, lebih banyak sebenarnya nyimpen gitu ya kan, nyimpen sama ngelola. Oke, saya lanjutkan ini, semoga bisa terjawab semua ya di waktu-waktu injury time untuk materi drive. Itu dari Pak Wahono sih tadi berikutnya, itu mohon pencerahan, di drive saya kok nggak muncul drive bersama Nji, nggak mau dicek, nanti takutnya belum menggunakan akun belajar.id nih. Lah ini bedanya seperti itu, akun pribadi sama belajar.id. Kalau akun pribadi tidak muncul Bapak. Pasti nggak muncul ya itu ya. Jadi Pak Wahono cross check lagi ya, akun yang dipakai, monggo dipindahkan ke akun yang belajar.id dulu. Nah, jadi di settingan awal itu biasanya muncul kalau kita punya banyak akun. Nah, itu biasanya ngarahnya ke akun yang pertama dibuka itu. Nah, biasanya Bapak Ibu yang digunakan pertama kan akun yang mandiri itu tadi ya, yang pribadi itu akhirnya nyantolnya di yang pribadi itu. Jadi harus sign out dulu baru masuk ya, gitu ya Pak Ibu ya. Iya. Kemudian dari Pak Wahono, habis itu dari Pak Nurwidakdo. Jika menyimpan data ke drive dengan akun Kemdikbud yang kita dapat, akun belajar.id mungkin maksudnya, bagaimana jika suatu saat Kemdikbud putus kontrak dengan Google? Nah, datanya otomatis terhapus atau masih bisa diselamatkan?
Kemarin di sesi pertama sebenarnya sudah dijelaskan ya, tapi nggak apa-apa, di preview kembali. Dari berikutnya dari Bu Daro ini, SMP 8 Blitar. Drive Google akun pribadi saya tidak bisa dibuka karena apa ya Pak ya? Tapi kapasitas drive bisa dilihat. Nah ini takutnya lupa kuncinya. Punya kamar tapi lupa kuncinya, jadi nggak bisa buka ini. Atau kuncinya diberikan orang lain. Nah ini banyak sebabnya Bu Daro ini. Silakan nanti Mas Ibnu nanggapi dulu ya 2 pertanyaan ini dari Pak Wahono, 3 pertanyaan. Pak Nurwidado sama Bu Daro ini. Oke, terima kasih Mas Uki. Kemarin sudah disampaikan Mas Hendy panjang lebar ketika kita kemdikbud mau putus kontrak dengan Google, gimana data saya seperti itu. Nah ini kemarin sudah disampaikan. Kalau seperti itu kan kalau kontraknya ini kan harus sudah dipertimbangkan matang-matang ya kalau kemdikbud sama Google gitu Mas Sugi Betul. Dipertimbangkan matang-matang ya, insya Allah mungkin tidak terjadi seperti yang dibayangkan oleh Bapak tadi itu mungkin. Jadi insya Allah aman lah. Mungkin seperti itu Mas Sugi. Jadi tidak mungkin kontraknya itu terus di tengah jalan putus, bagaimana lah, pasti ada antisipasinya dan ada solusinya. Saya yakin seperti itu Mas Sugi. Kalau itu yang jelas ada warning-nya kok, tenang aja. Ada warning-nya, jadi ada peringatan kalau misalkan tiba-tiba Kemdikbud putus hubungan, tidak berlangganan lagi, nanti akunnya Bapak Ibu biasanya ada warning. Nah itu untuk amannya pindah aja. Biasanya sih akunnya jadi akun pribadi nanti akhirnya. Namun yang jelas kalau datanya nggak sampai 15 GB di situ masih aman lah gitu. Kalau lebih nyimpennya film tentang pendidikan sampai bergiga-gigabyte ya kan, ratusan gigabyte, nah itu nanti perlu diselamatkan. Tapi yang jelas pasti ada warningnya. Itu pengalaman kami seperti itu. Ada emailnya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Berikutnya tadi itu mungkin bisa bisa ditampilkan nggak ya nanti itu ya? Nggak bisa dibuka tadi itu. Kendalanya apa? Yang Ibu tahu itu. Ya ini kayaknya perlu khusus nih dengan Pak Ibnu. Iya, khusus ini. Yang akun pribadi, nggak apa-apa ya nanti di chat aja. Nah, kita butuh screenshot sih, pengen tahu tampilannya. Nah, karena kita tidak tahu tampilannya Mas Uki, jadi bisa sulit. Takutnya nanti nerawang ya kan? Iya. Bapak Ibu nggak bisa membayangkan, nah akhirnya jawabannya nerawang juga ya. Ya namanya kelas aplikasi seperti ini ya Bapak Ibu ya, nggak bisa kita nerawang, harus ada screenshotnya. Tombol ini yang ternyata nggak ada, takutnya beda komputer, beda browser, jadi beda juga. Jadi kami sarankan biar sama dengan yang dijelaskan sama Pak Ibnu, semuanya pakai Chrome, ya kan? Pakai Chrome. Ya, jadi ada nanti yang pakai misalkan Opera atau yang dari miliknya Microsoft itu yang Edge itu, nah nanti takutnya beda ya. Mozilla juga beda seperti itu. Beda, iya. Seperti ya, itu. Bu Daro ini, kalau Bu, ini berikutnya dari Bu Nur Kamsia, SDN Rembang 1, Kota Blitar. Ini cara login ke Drive Belajar, karena ketika saya mencoba masuk dengan akun belajar, yang muncul tetap akun pribadi. Nah, ini akun pribadi kayaknya perlu di send out dulu nih ya. Send out dulu. Iya, harus send out dulu. Double. Nah. Double, ya. Ini satu. Oke, nanti posisinya mungkin bisa ditunjukkan ya Pak Ibnu ya. Posisinya ketika masuk kok tetap pakai akun pribadi itu mana sih yang harus diklik, yang dipencet gitu. Ya, oke. Kemudian dari Bu Asni, SDN Sanan Wetan 3. Ini tidak ada Pak Bu-nya, takutnya saya ngira-ngira ya, mohon maaf kalau ada kesalahan, nanti nyebutnya Ibu jadinya Pak jadinya Ibu. Untuk drive bersama, ini maksimal berapa yang bisa bergabung? Nah, kalau di Classroom kan ada 20 ya, kita bisa ngerekrut guru. Kalau di drive bersama, berapa bisa bergabung? Apakah unlimited juga, atau ada batasannya? Itu dari Bu Asni. Kemudian dari Pak Luki. Dari Pak Luki, jika bisa dibagikan, berarti kita nggak perlu pakai engine untuk pindah data dari drive satu ke yang lainnya. Nah, ini Pak Luki kayaknya menegaskan ya. Ya, betul sekali sih Pak. Jadi dengan akun ini, nanti selama semuanya menggunakan akun minim Google, entah itu yang pribadi ataupun yang belajar.id, ini kayaknya kita mindah-mindah aja, nanti database-nya sudah muncul di sini. Ini hebatnya Google ya. Jadi artificial intelligence-nya dia detect.
Iya. Kayak Pak Ibnu tadi memasukkan Gmail, itu biodata pemilik Gmailnya pasti ada muncul di situ. Pasti Kecuali kalau akun yang bukan Gmail, nah mungkin butuh proses biasanya untuk memvalidasi atau memverifikasi. Ya itu terima kasih Pak Luki penegasannya. Mungkin nanti kalau bisa bagi share juga ya, share pengalaman juga selama menggunakan. Kemudian dari Ibu ini kayaknya, Lestari Budi Utami, MF Lestari Budi Utami. Ini drive bersama itu sama dengan share drive gitu. Nah, ini bahasa Inggris sama bahasa Indonesia aja sih kayaknya sama. Nah, ini ada suara yang bocor ini. Monggo di-mute dulu. Ya, waktunya Mas Uki. Ya, gitu aja sih Mas. Pertanyaannya kayaknya kalau kita jawab semua ya cukup. Nah, intinya aja kita masuk setelah coba dikomentari dulu, habis itu kita masuk ke berikutnya ya. Makasih Mas Uki. Tadi ada yang bingung sudah masuk belajar.id kenapa kok nggak bisa. Nah ini mungkin Bapak Ibu harus men-set out dulu Bapak Ibu di browser Bapak Ibu. Nah, biasanya seperti itu. Bentar, saya tunjukkan. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita mau membuka Google Drive, berarti Bapak Ibu saya sarankan pakai Google Chrome. Nah, biasanya kalau kita membuka, langkah awal kita tadi sudah saya jelaskan membuka Google atau Gmail seperti ini. Biasanya ini kalau kita klik Gmail, Bapak Ibu tadi itu banyak akun-akun sepertinya. Nah, ini harus di-sign out dulu semuanya. Sama kasusnya seperti saya sendiri. Dulu saya belum mendapatkan akun belajar ini, banyak email-email saya itu mampir di sini Bapak Ibu. Nah, ini sangat mengambil sekali, akhirnya kacau. Kita lupa mana yang kita pilih gitu. Nah, ini itu harus diperhatikan juga. Langkah amannya kita send out dulu, baru kita masukkan yang belajar.id seperti itu tadi itu. Terus bersama ini berapa sih batasannya seperti itu? Mungkin ini saya juga sudah mencoba tadi malam itu, ini tidak ada keterangan batasan. Jadi mungkin ini sangat banyak bisa Bapak Ibu. Misalnya nih, waktunya ini nutut, ini akan saya praktekkan sepertinya. Satu kota Blitar berarti bisa masuk semua ya Pak Ibu ya? Insya Allah bisa Mas. Ya, ini saya bisa. Ya. Mau berkolaborasi. Kolaborasi, makanya enak sekali di sini. Dan tadi kalau sudah dijelaskan, datanya ini kan unlimited tanpa batas. Insya Allah nanti bisa untuk kota Blitar masukkan tidur bersama ini batasannya sangat insya Allah bisa untuk kapasitas besar. Terus dari Pak sampai itu yang terakhir itu saya lupa. Nah ini sudah tidak bisa langsung aja kita ada rekapannya, tidak perlu kita memindahkan. Misalnya tadi itu draft yang dibagikan kepada saya akan muncul, ini akan muncul rekapannya seperti itu. Jadi tidak perlu kita memindah-mindah seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini garis besarnya seperti itu. Baik Mas Suki, saya lanjut ke Google Doc aja Mas Suki. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lanjut ke berikutnya aja ya. Karena ini masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita jawab aja tiap kelas setelah ini bisa sih Bapak Ibu kalau butuh diskusi, menemukan sesuatu yang mungkin masih menjadi kendala, itu bisa lewat grup WA ya. Nah, jadi mohon maaf, kami membatasi waktunya untuk tanya jawab di room ini. Grup WA bisa dimanfaatkan. Berikutnya langsung ke materi selanjutnya tentang penggunaan dari Google Dokumen, kemudian Google Slide sama Google Sheet Presentation. Ya. Iya, baik Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke Google Doc. Google Doc ini biasanya kita akan menyimpan dokumen, misalnya kita akan membuat RPP dan sebagainya. Biasanya kita kan pakai kalau tetangga, kita pakai Microsoft Word seperti itu. Google Dokumen sama seperti itu, Bapak Ibu. Tinggal langkah-langkahnya sama seperti itu. Tadi itu kita langsung buka emailnya tadi itu, sudah terbuka seperti ini, Jangan lupa pakai Chrome, terus langsung kita buka emailnya, Bapak Ibu. Jangan lupa. Terus langsung kita klik di sini tadi itu. Nah, di sini akan muncul
fitur-fitur. Nah, langsung kita klik dokumen seperti ini. Nah, kita klik seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa seperti itu langkah-langkahnya. Nah, di sini ada kosong, ada template-template mana yang kita butuhkan. Misalnya, kita kosong, tik kosong seperti ini. Nah, ini dokumen. Nah, ini caranya seperti ini. Terus kita bisa langsung menambahkan atau mengetik di situ, atau kita membuat RPP dan sebagainya seperti itu. Terus kita kalau menyimpan data, misalnya RPP, misalnya, ini contoh saja. Kita langsung klik di sini Bapak Ibu. Ini kita akan menambahkan judulnya, misalnya RPP. Lalu klik seperti ini akan muncul langsung RPP. Langsung kita klik di tengah-tengah ini, lalu nah, otomatis langsung tersimpan Bapak Ibu. Nah, ini juga ada file, ada edit, ada tampilan yang nanti Bapak Ibu pergunakan dan pelajari sendiri di rumah. Nah, ini misalnya kita mensisipkan di sini. Ada gambar, ada tabel, sebagainya. Di sini ada menu-menu seperti misalnya tetangga. Nah, ini yang tadi template yang kosong Bapak Ibu. Misalnya kita ingin membuat baru misalnya. Nah, ini langkahnya tadi itu langkah bisa dari Google Drive juga bisa Bapak Ibu. Google Drive. Nah, dari Google Drive misalnya ini. Data BWE ini. Bisa lewat dari sini Bapak Ibu. Oke. Nah, bisa klik kanan, baru kita klik di sini. Nah, ini yang kosong tadi itu yang kita praktekkan tadi RPP. Kalau dari template bisa langsung dari template. Kita klik template. Nah, buat dan ikan. Nah, seperti ini. Ini kita langsung memilih mana template yang kita butuhkan. Nah, contoh aja. Contoh seperti ini. Kita pakai ini. Baru kita klik di sini. Klik 2 kali. Biasanya kita akan membuat laporan misalnya. Kalau kita sesuai template-nya ini, kita langsung bisa memakainya. Kalau misalnya tidak misalnya tidak sesuai misalnya, bisa langsung kita hapus. Nah, bisa klik Ctrl A, bisa langsung dihapus Bapak Ibu. Nah, misalnya kita ini, nah bisa langsung kita ketikkan di sini. Misalnya, nah ini judulnya tidak bisa diubah, seperti itu. Ini kalau dari template Bapak Ibu. Nah, misalnya tuliskan nama misalnya. Instansi Bapak Ibu misalnya. Nah, ini bisa ketikkan sampai beberapa halaman. Nah, ini Google Doc. Bisa kita menambahkan di menu-menunya ini, ada menu-menu seperti ini, ya tetangga. Nah, bisa kita urungkan atau ulangi dan sebagainya. Terus di zoom-nya ini juga kita bisa memilih 100%, 90%, 70%. Dan di sini juga ada misalnya fontnya bisa kita ubah di sini sama seperti ini. Ini sekilas Google Doc. Terus ada alat-alatnya juga Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah familiar mungkin di Bapak Ibu. Ketika kita malas mengetikkan, bisa langsung kita klik ini Bapak Ibu. Alat dikte langsung kita klik untuk berbicara. Misalnya ini. Nah, misalnya kita malas ketik, lah ini bisa kita merekam Bapak Ibu. Ini kita aktifkan tombol ini. Nah, ini bisa langsung merekam sendiri Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu
dari pulang sekolah sangat capek, mau membuat RPP dan sebagainya. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih alat tadi itu. Pilih alat, dikte, tapi jangan lupa kita aktifkan tadi ini rekamnya. Otomatis di Google bisa langsung menuliskan di sini Bapak Ibu. Nah, ini kan, ini bisa langsung mengetik sendiri. Nah, ini kan jari-jari kita bisa apa namanya enak Bapak Ibu, bisa nggak capek lah gitu, nggih, masuki nggih. Ya, nih. Terus setelah seperti ini Bapak Ibu, kita ingin membagikan kepada teman misalnya. Nah, kita langsung kita bagikan. Nah, ini kita langsung kita bagikan. Nah, ini bisa kita edit tadi itu, misalnya ini. Misalnya ini siapa saja yang memiliki link. Mengakses bisa mengakses lihat saja, memberi komentar dan editor. Saya klik editor. Bisa kita setting sesuai kebutuhan kita Bapak Ibu. Nah, bisa kita salin. Atau juga bisa langsung kita bagikan ke email masing-masing seperti ini. Misalnya ini yang sudah saya rekam tadi Bu Titis. Nah, ini bisa langsung kita bagikan. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba di perangkat Bapak Ibu, nah, di situ. Nah, ini coba bagikan kepada Bu Titis. Misalnya ini saya kirim. Kalau Bu Titis melihat emailnya, pasti akan ada pemberitahuan di emailnya. Baik, tadi sudah saya copy, coba saya bagikan ke Bapak Ibu. Nah, lihatnya nih. Nah, silakan Bapak Ibu akses di situ. Di chat sudah saya kirimkan, coba. Nah, Bapak Ibu nanti bisa bergabung di sini, kolaborasi di sini. Nah, ini saya hapus saja di sini. Misalnya tadi ini. Nama dan instansi Bapak Ibu. Misalnya saya. Ini jangan lupa Bapak Ibu, di sini kita klik di sini ya. Nah, diaktifkan dulu. Nah, ini. Nah, misalnya Ibnu Nazim Bintoro. Nah, baru kita BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur. Oh, misalnya kalau salah, misalnya bagaimana? Bisa langsung kita hapus Bapak Ibu. Saya ulang lagi. BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini akan mudah. Nah, bisa Bapak Ibu. Nah, ini sudah bergabung ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah bergabung di sini. Oh, siapa ini? Sudah bisa bergabung. Saya matikan dulu ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. SMP Negeri 2 Blitar. Nah, ini. Nah, jangan lupa direkam kalau ingin merekam. Ini adalah Google Doc. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti sangat mudah sekali. Bapak Ibu tidak capek-capek untuk mengetik. Halo. Ya. Mas Sugi. Nggak nyoba. Halo, ya. Silakan, Mas. Nah, ini ada pertanyaan, tadi cara memunculkan alat perekam tadi di mana ya? Nah, ini Bapak Ibu, di alatnya kita klik dikte. Nah, maka akan muncul di sini. Muncul tombol rekam, ini diklik Bapak Ibu, sampai tombol merah. Nah, seperti itu.
Ini adalah Google Doc. Waktunya kurang berapa menit, Mas Sugi? Kita sampai pukul 10.30 untuk kelas ini maksimal. Oke, siap. Karena ini tidak cukup sebenarnya ini. Nggak apa-apa sih, cuman tahu aja dulu lah yang penting, Pak Iya. Ibnu. Karena bukan intensif ya untuk masing-masing ini. Kalau butuh intensif memang butuh waktu lebih. Betul ya. Inilah gambaran secara umumnya aja Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada yang mengetikkan. Silakan Bapak Ibu mencoba di situ masuk. Nah, ini sudah ada yang mencoba SPNN 6 Jaya siap. Nah, di sini kalau di tempat saya akan muncul Bapak Ibu. Siapa yang akan mengetikkan itu kelihatan. Ini Bapak Angsa lagi mengetik. Bapak Angga nih. Bapak Angga lagi mengetik. Ini akan kelihatan di sini, akan muncul. Nah, ini. Itu Google Doc. Google dokumen Bapak. Menu voice tadi di mana Pak? Ini Ibu SMP Bu Saudah. Nah, ini di menu-menu atas itu ada alat, nih saya tampilkan ini, ada dikte ini Ibu, atau Ctrl Shift S. Ini kita klik akan muncul di sini tombol rekam. Jangan lupa rekamnya ini diklik. Nah, ini kendalanya mungkin ada yang muncul, ada yang tidak sepertinya. Kenapa kok tidak muncul? Nah, makanya tadi saya sarankan Bapak Ibu sebaiknya memakai Google Chrome Bapak Ibu. Google Chrome. Kemarin saya mencoba untuk selain Google Chrome ini tidak muncul seperti itu. Nah, makanya saya sarankan Bapak Ibu memakai Google Chrome. Insya Allah nanti di situ akan muncul. Ada alat yang namanya dikte. Nah, ini nggih, Bu Saudah nggih. Nah, ini sudah ada yang mencoba seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut untuk Google Sheet. Nggih. Nah, ini bisa dicoba-coba. Nggih, siap. Nggih. Ya, nggih. Oke, siap. Ini akan saya hapus. Nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan di rumah. Nggih. Siap. Terus bagaimana caranya untuk membuka Google Sheet, Bapak Ibu? Nah, tadi itu dari sini bisa, nggih, dari titik 9 ini bisa. Spreadsheet ini kita klik bisa, atau dari sini juga bisa Bapak Ibu, dari ini, dari Google Drive langsung klik kanan, ketik, klik ya, ketik ya, kita klik Google Spreadsheet, sama seperti Google Doc. Cuman kalau Google Spreadsheet ini untuk misalnya penghitungan, untuk bikin nilai rapor dan sebagainya. Nah, ini sama seperti punya tetangga itu ada Excel ya, hampir sama. Baik, akan saya klik Spreadsheet kosong Bapak Ibu. Buat dan bagikan. Nah, di sini juga akan muncul menu-menunya Bapak Ibu. Nah, ini masih proses. Ye. Seperti ini. Nah, ini sedang diproses. Sebentar. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Nah, ini Bapak Ibu, tampilannya adalah seperti ini. Nah, ketika ingin memberikan judul, bisa langsung diklik sini Bapak Ibu. Misalnya nilai ulangan misalnya.
SD mana? SD Bendogrit misalnya. Nah, baru kita klik di sini. Ini otomatis akan tersimpan di Google Drive, Bapak Ibu. Jadi tidak takut Bapak Ibu, oh ini laptop saya sudah saya matikan, sudah tersimpan apa belum sih? Nah ini kalau di Google Spreadsheet ini otomatis akan tersimpan. Tapi biasanya kan kalau pakai PC ini kan khawatir kalau misalnya laptopnya mati sendiri, listriknya mati, takut belum tersimpan, akhirnya kan datanya kan hilang Bapak Ibu. Kalau pakai Google Spreadsheet ini otomatis akan tersimpan. Nah, ini ada suara yang bocor. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengetikkan misalnya nama, seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu coba sendiri di rumah. Misalnya nilai ulangan atau apa terserah lah. Ini contoh saja Bapak Ibu. Nah, sama Bapak Ibu, sama di Excel itu sama. Nilai ulangan 2 misalnya. Nah, ini misalnya nilai rata-ratanya berapa seperti ini. Nah, sama Bapak Ibu ya. Misalnya ini Agus Tito misalnya. Nah, ini bisa kita tekan di sini. Misalnya aja 90, yang Cipto 80. Nah, nilai ulangannya ini hanya 70. Terus ini misalnya 90, misalnya Bapak Ibu, seperti itu. Misalnya kita rata-ratanya berapa sih misalnya. Nah, ini bisa ada fungsi-fungsinya Bapak Ibu. Nah, ini ada variabel. Nah, ini misalnya saya ketikkan seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu coba sendiri. Nah, ini misalnya C4. Nah, ini Bapak Ibu. Ini akan muncul sendiri di sini. Ini seperti ini. Misalnya Bapak Ibu ingin menampilkan diagramnya, bisa Bapak Ibu. Misalnya sisipkan diagram misalnya. Oh, tampilan format apa ya? Cari di sini ya. Nah, ini misalnya ini. Nanti bisa Bapak Ibu coba sendiri nggih. Saya juga jarang menggunakan ini misalnya nggih. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini akan muncul di caca-caca tergantung kebutuhan Bapak Ibu di di sekolah Bapak Ibu, tergantung membutuhkan yang seperti apa. Nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Ini gambarannya untuk Google Spreadsheet. Ketika membagikan kepada teman lain, ke guru-guru lain misalnya, sama Bapak Ibu, kita bagikan di sini. Kita bagikan di sini sama seperti itu. Misalnya saya akan membagikan, nah ini di setting dulu. Nah, kalau semuanya dapat mengakses, nah ini bisa, editor bisa, tinggal salin, langsung kita tambahkan di sini. Nah, itu Bapak Ibu, coba dicek bisa apa tidak. Nah ini, kalau ingin bagikan kepada orang lain melalui email, bisa dari sini. Nah, jika kita pilih emailnya apa. Seperti itu. Ini adalah Google Spreadsheet. Nah ini Google Spreadsheet. Nah, jelas hampir sama.
Misalnya Bapak Ibu ingin, ini ada yang sudah gabung Bapak Ibu di sini. Nah, ini ada Pak Alif, nah, ini sudah bergabung. Bu siapa ini? Ini kan muncul Bapak Ibu di sini. Misalnya ingin menambahkan komentar di sini bisa Bapak Ibu. Nah, misalnya nilai Agus kurang misalnya. Nah, ini bisa langsung muncul Bapak Ibu di komentarnya. Tadi yang Google Doc juga sama, bisa itu. Ketika kita ingin menambahkan komentarnya bisa. Nah, ini sudah dijawab Pak Alif lah, ini sudah nyambungkan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengedit di sini. Bisa menambahkan di situ. Bisa menambahkan. Ini bisa ditambahkan ini misalnya. Ini gambarannya adalah Google Spreadsheet Bapak Ibu. Nah, jadi enak kan ini kan? Ini gambaran Google Spreadsheet. Lanjut Pak Sugi langsung Google Slide, oke? Ya, Google Slide. Google Slide. Oke, nanti Bapak Ibu bisa pelajari di rumah sendiri. Gambarannya adalah seperti itu. Baik, saya close. Google Slide Bapak Ibu sekilas hampir sama dengan kita kalau bikin materi itu di tetangga itu adalah PPT atau PowerPoint. Ini kalau di Google namanya adalah Google Slide. Caranya seperti apa kita ingin menggunakannya? Sama Bapak Ibu. Di menu ini, nah ada Google Slide, bisa ditambahkan di situ. Atau di sini Bapak Ibu, kita klik kanan, langsung kita Google. Nah ini ya Bapak Ibu, ada pesan kosong, ada dari template. Nah, seperti ini. Dan buat dan bagikan. Nah, ini sama dengan tadi itu. Nah, ini sudah ada template-templatenya. Misalnya ini, kartu belajar. Saya klik. Lagi proses. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, tinggal kita nanti ketikkan ganti judulnya seperti ini. Misalnya latihan. Maka akan tersimpan seperti ini. Caranya adalah sama dengan Google Doc dan Google Spreadsheet. Cuman kegunaannya yang tidak sama. Terus nah, ini gambarnya seperti ini. Tinggal kita kita mengisi set-set yang ini. Nah, itu adalah Google Slide Bapak Ibu. Nah, saya ada ini, bentar. Tutup. Saya akan membuka drive saya. Dalamnya masih tertutup. Nah, ini Bapak Ibu. Saya ada Google Slide di sini. Nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, cara membagikannya gimana Bapak Ibu? Sama, yaitu bagikan. Saya bagikan kepada semua orang yang memiliki link dapat mengakses. Nah, ini jangan lupa. Nah, dibatasi, ada ini. Nah, ini klik yang bawah. Ini saya klik yang editor. Jangan lupa. Baru saya klik salin Bapak Ibu. Selesai, baru saya kirimkan ke grup. Nah, seperti ini. Coba Bapak Ibu, itu diklik di chat itu, silahkan Bapak Ibu tambahkan di situ
kalau nanti slide-nya ini kurang, bisa langsung panjenengan duplikat slide. Dan di sisi itu ada apa namanya gambar-gambar, foto-foto, bisa Bapak Ibu gantikan foto Bapak Ibu sendiri. Nah, ini contoh-contohnya. Silakan panjenengan apa namanya isi di situ, silakan diedit, silakan diganti fotonya masing-masing. Nah, di bawahnya fotonya ini ada nama, ada guru kelas berapa dan SD di instansi mana. Nah, ini sambil belajar di situ, silakan Bapak Ibu edit di situ. Nah, ini yang sudah masuk ada 24. 27. Misalnya kita mau berkomentar, bisa Bapak Ibu. Nah, ini contoh misalnya, siap mengerjakan. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu akan muncul di sini. Oke, di situ. Ini ada 43 yang sudah gabung. Silakan. Nih. Caranya seperti itu. Misalnya ini saya akan mengomentari ini misalnya. Boleh, Bapak Ibu. Bisa. Nah. Bisa berkomentar misalnya. Tombolnya kemana? Nah, ini sudah ada yang mengedit di sini. Silakan. Nah, ini. Bisa langsung nih ya, Mas Ibnu ya. Bisa langsung nih, sudah bisa langsung nih. Ada 59 yang sudah bergabung. Nah, ini bergabung ya. Ya. Ya, kita lihat ya nanti serunya. Iya. Sambil pengalaman ketika menggunakan ini. Nah, kalau sudah menggunakan PPT, saya rasa Bapak Ibu sudah terbiasa ya sehari-hari. Kalau ini sudah dengan koneksi online, kira-kira gimana ya gitu? Iya, Mas. Nah, ini yang, nah ini sudah ada yang mengedit di sini itu. Nggak apa-apa, kita lihat aja ini. Apa-apa, silakan saja. Nanti hancur apa tidak nggak tahu nanti. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita lihat kekompakan ya ini, kekompakan dari Bapak Ibu Iya. guru Kota Blitar ini. Yeah. Itu ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa juga langsung dibahas juga, Siap. Mas Ibnu. Yeah. Yang pertama dari Bu Safitri, kemudian ada dari Pak Hasim. Kalau Bu Safitri-nya itu untuk Google Spreadsheet atau Google Docs, termasuk slide juga mungkin ya, ini satu paket. Apakah bisa dikerjakan secara offline, Pak? Nah, kalau secara offline seperti apa? Kemudian dari Pak Hasim, langsung saya jawab ya. Dari Pak Hasim ini PPT apa bisa langsung dimaksudkan ke Google Slide? Nah, ini dua pertanyaan aja sih. Biar tidak lupa ya. Betul. Ini tadi itu yang pertama apa namanya tadi itu apa Mas? Google Spreadsheet, Google Docs, kemudian Google Slide, apakah bisa dikerjakan secara offline, Pak? Oh ya, pertanyaan offline. Bu Safitri. Ya, betul. Offline. Ini bisa Bapak Ibu, bisa. Ketika Bapak Ibu kita mengerjakan kok offline, listriknya mati, koneksinya mati. Ketika saat seperti itu, Bapak Ibu, bisa kita mengerjakan di situ. Nanti kalau sudah terkoneksi, baru akan menyimpan sendiri, biasanya seperti itu. Jadi kita bisa mengerjakan. Misalnya kita offline, misalnya kita kerjakan, koneksinya mati, kita kerjakan dulu. Ketika kita tersambung internet di WiFi atau paket data, nanti langsung bisa tersimpan sendiri. Biasanya seperti itu. Terus yang kedua, bisa nggak ini dari Google Slide, PPT ini disimpan, dikopikan di sini? Bisa, Pak. Bisa. Panjenengan coba. Nanti akan ada menu-menu pilihan. Kita akan mempastenya itu sesuai aslinya ataukah kita ada 3 pilihan di situ nanti. Nanti panjenengan coba sendiri, bisa.
tadi malam saya sudah mencoba mempraktikkan seperti itu, bisa. Misalnya kita mempunyai PPT misalnya yang sudah kita kerjakan beberapa hari yang lalu, kita langsung ditambahkan di Google Slide, bisa kita kopikan di situ. Oke, seperti itu Mas Suki. Oke. Sudah terjawab ya 2 pertanyaan. Ini saya coba masuk ke link tautannya, ini trafficnya padat sekali. Wah, ini berarti langsung klik kayaknya Bapak Ibu. Nanti kita lihat hasilnya ya. Mungkin ini nanti juga sebagai hasil dari pekerjaan Bapak Ibu, nanti juga sebagai bukti kalau Bapak Ibu sudah praktek belajar ya. Ini nanti akan kami ambil sebagai bukti kami juga untuk Bapak Ibu sudah praktek sih, minim yang di Google Slide ini paham dulu, karena ini saya lihat sudah perpaduan ya Pak Ibnu ya, ada memasukkan teks, ada memasukkan gambar ya kan, kemudian juga, berbagi juga ya kan. Nah, iya betul Mas. Oke, yang terpenting monggo dotatik bikin dulu sebisanya, jadi nggak perlu khawatir ya nanti lihat dokumen temennya kok bagus ya kan, milik saya kok biasa-biasa aja, nggak usah khawatir, yang penting pede aja. Nggak usah khawatir. Iya pada betul. prinsipnya seperti itu. Okay. Dan itu template-nya udah kita sediain juga kan di situ ya. Sebenarnya tinggal mengkreasikan aja sih. Sudah. Monggo bisa diuji coba yang penasaran cara memasukkan foto, cara kerjanya hampir mirip sebenarnya dengan tetangga sebelah ya kan, dengan Google Present yang PPT. Cuman di sini bedanya kita secara online dan ada beberapa fitur-fitur yang mungkin kita sendiri juga belum begitu familiar itu ya, sehingga harus membiasakan gitu ya Pak Ibu ya. Iya betul Mas Suki. Terus misalnya ini ada pertanyaan seperti ini. Misalnya saya sudah mengerjakan PPT di slide 22 misalnya. Nah ini ketika ingin mendownload JPG-nya bisa apa tidak? Ya Pak Ibnu, suaranya terputus. Ya Pak Ibnu, suaranya keputus, mungkin lagi ada gangguan ya, gangguan koneksi di tempatnya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Monggo silahkan diutak-atik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul ya. Biasanya itu slide dari PPT berantakan animasinya. Nah, ini Pak Luki, ini testimoninya Pak Luki. Ada beberapa template yang kita ambil langsung, itu nanti kalau kita masukkan di dalam slide-nya Google Slide ini, itu biasanya nggak bisa serta-merta langsung ya, betul. Beberapa memang harus disesuaikan, dan beberapa kadang berantakan seperti itu. Kalau kita sih biasanya langsung mendesain di sini aja ya, jadi nggak perlu bikin di PPT dulu, kemudian diedit, nah nanti kerjanya akhirnya bolak-balik seperti itu. Kemudian Pak Ibnu sudah muncul? Iya, terpental Mas. Oh, sebentar. Iya. Coba kita cross check lagi ya. Ini ada pertanyaan juga ini dari Pak Haisim. Saat edit kok muncul gambar cicak kura-kura dan lain-lain ya, maksudnya apa? Nah, ini. Mungkin yang kolaborasi di atas itu ya, maksudnya ya. Ini anonim sih kayaknya. Iya, ini anonim masalahnya ini. Semuanya bisa mengedit. Dari ini mohon Bapak Ibu jangan. Tapi yang miliknya Mas Alip itu kok muncul ya? Kok muncul gambarnya Mas Alip ya? Ya Mas. Ini mungkin tak tambahi ya. Jadi punya akses karena anonim itu karena semuanya masih akses pakai Gmail pribadi. Betul. Nah, belum pakai Gmail akun belajar. Ya. Jadi kalau ini harapannya sih sudah bisa login pakai akun belajarnya masing-masing. Jadi nanti ketika login dan berkolaborasi pasti keluar namanya dan fotonya sendiri-sendiri gitu. Iya, mantap. Kalau sudah pakai akun belajarnya ya. Kalau anonim itu berarti artinya masih pakai Gmail pribadi. Iya. Di luar itu ya, di luar grup kita ya. Sampai akses semuanya. Betul. Oke, Mas Ibnu, kayaknya waktunya pas ya ini. Kita di 10.30. Nanti habis ini akan dilanjutkan oleh sesinya trainer berikutnya oleh Mas Alif sama Mas Hendy seperti itu. Dari Mas Ibnu silakan kalau ada closing statement terakhir. Tips and triknya, dan ini nanti tugas belajarnya ini kayaknya nanti akan kita share juga di itu ya, di classroomnya juga ya, sambil nanti kita praktek.
Oke, Iya, kita siap. praktek. Nah, terima kasih Mas Sugi, Bapak Ibu semuanya. Itu gambaran fitur-fitur di Google. Di antaranya tadi ada saya jelaskan, yaitu Google Drive, Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide. Yang terakhir ini adalah Google Slide. Bapak Ibu silahkan dicoba sendiri di rumah. Nah, ini silahkan dicoba. Dan ini nanti silahkan Bapak Ibu untuk tugas gimana nih Mas Ki? Langsung classroom atau langsung ini Mas? Tugas. Sebenarnya yang di sini nanti ditautkan ke classroom-nya aja sih. Classroom-nya aja ya Mas? Jadi Bapak Ibu biar tetap dilanjutin aja, nanti jadi nggak bikin baru ya. Ini kan sebagian besar sudah nyoba nyuret-nyuret di sini kan. Nah, nanti kalau sudah jadi sekalian aja nggak apa-apa. Kita lihat ya nanti kita besok bisa feedback di terakhir sesi dari hasil pengerjaannya. Dan nanti ada pengalaman-pengalaman juga ketika membuatnya. Berarti intinya seperti itu Bapak Ibu, silahkan dicoba sendiri mengenai tugas. Nah ini saya menunggu Google Classroom-nya. Kalau sudah masuk Google Classroom nanti tambah enak kita berinteraksi, mengedit dan interaksi begitu. Demikian Mas Sugi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Maaf, kalau ada salah dan makasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak perlu khawatir kalau ada sesuatu yang masih kira-kira mengganjal di benaknya menjadi pertanyaan, bisa tetap komunikasi ya lewat jejaring grup kita seperti itu. Dari kami cukup sekian. Untuk sesi berikutnya kami serahkan ke moderator berikutnya, ada Pak Hendy yang akan memandu acara pada berikutnya. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang dan tetap semangat. Terima kasih.